Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Banu dari jurusan akuntansi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang saham. Ada banyak pihak yang terlibat dalam bermain di pasar saham. Secara umum ada 3, yaitu 1 investor, 2 spekulan, 3 government. Nah, ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunannya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk lebih jelas, mari kita melihat apa saja yang harus kita ketahui tentang saham. Kita mulai dari pengertian saham. Di sini pengertian saham dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. B. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada pemegangnya. C. Yaitu persediaan yang siap untuk dijual. Tiga jenis-jenis saham biasa. Common stock ini memiliki beberapa jenis, yaitu A. Blue chip stock adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki secara laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. C. Defensive stock adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu, berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. D. Cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. E. Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualnya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Contohnya, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. E. Spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengambilan hasilnya adalah rendah dan negatif. 4. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah 750 per lembar dan harga beli adalah 820 per lembar. Maka agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. 5. Menghitung root of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. 6. Keuntungan memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu A. Memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. B. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. C. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. D. Dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. 7. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu A. Emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. B. Underwriter atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. C. Broker atau pialang. Broker adalah perantara atau pembeli dengan penjual sekuritas. 8. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham, yaitu R sama dengan B1 per PO tambah P1 kurang PO per PO, di mana R sama dengan keuntungan yang diharapkan dari saham. P1 adalah dividen tahun 1,
PO sama dengan harga beli, dan P1 adalah harga jual. Nah, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Manajer keuangan PT Bella Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut, yaitu R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80, R sama dengan 20,80, sehingga kita memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. 9. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham yaitu NBP sama dengan TE per JSB, di mana NBP adalah nilai buku per lembar saham, TE adalah total ekuitas, JSB adalah jumlah saham yang beredar. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar rupiah dan jumlah saham yang beredar sebanyak 500 lot, maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB, NBP sama dengan 4 miliar per 7.500, NBP sama dengan 533,3333, maka nilai buku per lembarnya adalah 533,533,533. Satu lot adalah 500 lembar saham. 10. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur yaitu PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah DOO per 1 tambah K pangkat OO, di mana PO adalah nilai intrinsik saham, D adalah dividen, K adalah tingkat diskonto. 11. Earning per share. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB, di mana EPS sama dengan earning per share, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB adalah jumlah saham yang beredar. 11. Earning per share. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB, di mana EPS sama dengan earning per share, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya yaitu PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning rasionya adalah per sama dengan 12.000 per 315 per sama dengan 38. Maka price earning rasionya yaitu diperoleh adalah 38 kali. 13. Menghitung return on investment. Return on investment atau pengambilan investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis dengan return on total asset. Adapun rumus return on assets ROI adalah earning after tax atau EAT
per total aset, di mana earning after tax atau EAT adalah laba setelah pajak, total aset adalah total aktiva. Contoh soalnya yaitu berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut, yaitu ROI sama dengan 720 per 8.000. ROI sama dengan 0,9, maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. 14. Menghitung return on equity. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset turnover atau berputaran total aset. Adapun rumus return on equity atau ROI yaitu earning after tax atau EAT per shareholders equity, di mana EAT adalah laba setelah pajak, shareholders equity yaitu modal sendiri. 15. Zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor karena bagi investor naik, turun, dan konstantanya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal atau signal positif dan negatif, di mana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus zero growth model yaitu PO sama dengan D per K. Contoh soalnya yaitu PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahun adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. PO sama dengan 500 juta per 0,175. PO 2,857.142.857, maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh adalah 2,857,142,857. 16. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu dengan rumus PO sama dengan D1 per R kurang G, di mana PO adalah nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue division dalam 1 tahun, S sama dengan rate of return yang diinginkan, dan G adalah growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Nah, yang terakhir yaitu stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal, atau Van Horne dan Weiswitz. Sedangkan menurut Hendy M. Fahrudin, stock split pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nilai nominal 1000 per saham menjadi 500 per saham, atau 500 per saham menjadi 100 per saham. Nah, untuk memahami lebih dalam dapat kita lihat contoh di bawah ini. Sebelum ada stock split, saham biasa nominal 2.500 dan 5.000 lembar sama dengan 12.500 rupiah. Agio saham atau kapital surplus adalah 5.200 rupiah. Laba ditahan adalah 18.400 rupiah. Jumlah modal sendiri yaitu 36.100 rupiah. Dan yang sesudah ada stock split atau 2-to-1 stock split, yaitu saham biasa atau nominal 1.250 dan 10.000 lembar adalah
Rp12.500, agio saham atau kapital 10 adalah Rp5.200, laba ditahan adalah Rp18.400, jumlah modal sendiri yaitu Rp36.100. Untuk memahami stok spirit secara lebih dalam, perlu kita melihatnya dalam bentuk pendekatan secara teknikal. Ini sebagai terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar yang kalian bisa lihat. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.